Ate, ini kan sebagai raja roasting, gimana sih dilihatnya sama masyarakat? Apanya tuh? Dilihat sebagai raja roasting, gimana ditanggapannya? Itu ya, semoga beneran jadi raja roasting ya, karena masih banyak orang-orang yang bisa ngerosting selain gua juga. Sebelum bakat-bakat roasting juga banyak komik-komik gitu. Tapi kita harus terus belajar biar bisa menuju Kiki Saputri. Oh, berarti lagi mau ini Kiki nih atau mengimbangi gitu ya? Nggak mungkin seimbang dong, karena dia terus naik juga ya kan. Tapi saya support Kiki juga biar kita bisa saling melengkapi gitu. Jadi kalau Kiki nggak bisa ke job, bisa ke saya. Tapi kemarin ini viral lu sama Kiki yang di acara salah satu paslon itu gimana sih, artinya lu saling chit-chatnya tuh bagus tektokannya? Sebenarnya itu malah kita tektokannya via telepon karena Kiki waktu itu lagi liburan ke London dan beneran di hari H-nya itu dia beneran di siangnya dia baru pulang, malamnya kita langsung itu. Makanya tektokannya ini makanya bikin deg-degan sebenarnya, cuma hamin 2 jam kita udah bisa combine materi, akhirnya bisa sekompak itu. Mungkin karena kita sering ngobrol bareng terus bikin acara bareng juga ya kan, barengan Mas Kaisang waktu itu kan, jadi kita saling co-host jadi bisa nyambung langsung gitu. Tapi kemarin ada ketakutan sendiri nggak sih untuk nge-roasting seorang paslon ini? Sebenarnya semua yang gue roasting itu pasti ngeri sedep, karena apalagi yang di roasting kemarin tuh salah 2 orang yang lagi disorot banget di Indonesia. Takut salah ngomong, pendukungnya bisa baper, tapi ternyata di luar ekspektasi. Ternyata Pak Anies sama Caiminnya juga happy ya, walaupun mungkin kayaknya tujuan kita juga sampai, itu cuma pengen kritik, mungkin nyampe ke mereka dengan cara komedinya, jadi makanya happy. Apalagi ke Caimin, malah mohon maaf banget buat Caimin, terlalu banyak, malah 70-30 ya. Ke Caimin banyak banget, tapi semoga itu bisa kritiknya bisa nyampe ke Caimin, dan ntar di debat capres-cawapres berikutnya bisa ngerosting juga dia kan gitu. Tapi ketika lu ditawarin ini langsung mengiyakan atau gimana sih Bang Ate? Atau sempet ragu gitu? Sebenarnya ini awalnya kalau ditawarin tuh diajak Kiki. Tapi sebelumnya gue udah pernah ngerosting capres lain, tapi pas diajak Kiki gue langsung happy karena mungkin sebelumnya itu masih deg-degan. Nah kalau ada yang nemenin kan deg-degannya berdua, jadi kalau ada apa-apa bisa berdua kan. Jadi ya udah itu doang sih senengnya, bisa diajak Kiki bareng. Semoga nextnya masih bisa juga di capres yang lain juga gitu berdua. Nah, artinya mungkin Kiki kan sebagai sosok teman partner yang seperti apa sih ketika lo berdua roasting ini? Apakah memang Kiki kasih input juga atau kalian satu sama lain juga kasih input juga? Iya, Kiki juga sering ngasih input kok. Ini kayak misalnya kalau gue kan kalau ngerosting biasanya nggak terlalu mikir ke depannya gimana. Nah, sedangkan kalau Kiki yang udah berpengalaman roasting pejabat, ini ada yang harus di take down bang, karena takutnya bisa kemana-mana, bias artinya. Jadi ya itu gue nurut-nurut aja, dan ternyata gue sama Kiki tuh sama cara nulis materinya gitu. Cuman bedanya adalah dia lebih mengerti di bidang pejabat-pejabat ini, jadi gue bisa lebih terkontrol. Jadi ya itu banyak belajar juga sih dari dia. Tapi lu jadi kayak kecanduan gak sih pengen roasting para Ngerosting, pejabat? ya. Para pejabat. Benar, kecanduan banget sih gue, kecanduan banget. Ya karena kan efeknya kemarin kan bagus ya, efeknya bagus. Sampai juga ke penonton kalau kita itu bukan pengen menghina tapi malah kritik gitu, dan nyampein keresahan dari netizen juga. Nah nextnya semoga bisa yang lain juga, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Di balik layar sendiri abis itu seperti apa sih para paslon ini sendiri mungkin ketika after acara? Kalau di balik layar sebenarnya kita ketemu cuma di panggung. Jadi kalau sebelum kita perform nggak ketemu, pas mereka pulang juga rebutan, jadi kita nggak tahu tuh dia kemana. Tapi ternyata efeknya diposting sama beliau-beliau ini di Instagram. Nah itu yang bikin lega sebenarnya. Setelah diposting, efeknya mereka senang, happy. Ya udah, jadi aman. Masa ya masih mau dibully sih, masih mau diserang kan enggak kan gitu. Target siapa lagi Bang Ate? Target ya 2 paslon yang lain. Oh belum ada. Mungkin pejabat yang lain? Pejabat yang lain ya udah pasti, tapi ya sekarang kan lagi kesorot mereka. Kenapa? Karena ini penting nih untuk sebelum memilih. Jadi kita bisa, siapa tahu bisa ngelihat kritik-kritiknya bisa sampai di situ. Karena kan ini kan milenial kan
yang paling banyak kan di tahun ini 54-56% milenial. Jadi cara penyampaian kritiknya mungkin sekarang dengan cara begini bisa diterima sama mereka. Ada kesulitan nggak sih sebagai kaum milenial menyampaikan kritik dan saran ke para pejabat, apalagi ketiga pasangan, kedua pasangan, salah satunya kemarin juga? Sebenarnya kesulitan tuh tergantung dari apa ya, nggak aja. Soalnya kan di Twitter udah banyak banget yang kritik-kritik ya. Kalau mereka baca ya mungkin pada baca gitu. Kalau di sosmed orang bikin konten kan banyak tuh konten kreator juga yang nyenggol politik kan. Ya kayaknya semua orang punya cara masing-masingnya untuk kritik. Ya sekarang lagi kesorot cuma dengan stand up doang kali ya gitu. Tapi dari musik juga banyak kan yang kritik pemerintah. Itu sih harusnya selalu disupport aja apapun cara kritiknya. Yang penting niat kita tuh untuk Indonesia maju ke depan sih ya. Bang Ate mungkin sedikit tuh juga menanggapi kemarin debat ketiga kan cukup meriah banget, cukup luar biasa nih. Lu mengikutnya seperti apa sih? Gue tuh pas debat capres kemarin ya karena kan sebelum itu kan gue ngerosting. Ya. Kok pas gue ngerasa kok Pak Anies jadi belajar ngerosting gitu. Dan paslon lain juga kayak Pak Prabowo juga gitu. Pokoknya seru sih sebenarnya debat capres yang kemarin tuh seru. Semoga ya debat nanti kan ada lagi ya yang terakhir, debat terakhir dan capres itu semoga semuanya bisa clear. Tapi intinya adalah yang gue tunggu tuh sebenarnya semua gagasan, bukan paling serang-serang lagi gitu. Semoga debat nextnya gagasan semua isinya gitu. Ya walaupun harus ada intrik-intrik biar seru ya. Tapi kemarin menurut lu cukup seru. Man of the match-nya gue akuin Pak Ganjar. Man of the match. Karena dari tiga itu gagasan beliau yang tersampaikan, yang lain saling serang, gagasannya setengah-setengah yang sampai. berarti cukup kecewa dengan saling serang itu sendiri. Nggak kecewanya sih kalau gue tuh lebih ke Sayang atau sayang waktunya. Nah itu aja, sayang waktunya. Supaya nggak main mancing kan gue. kedepannya pengennya seperti apa sih? Ya itu, semuanya gagasannya fokus di gagasan semua dikeluarin. Karena kan tuh tinggal debat terakhir kan. Karena kan kita nggak ngarepin putaran 2 ya, 1 aja udah biar cepet gitu. Apa yang pengen lu bahas? Ada Apa? tema apa sih yang pengen lu dengar ketika debat terakhir ini? Itu kemarin kan tentang apa sih, ekonomi, hukum udah belum? Pertahanan dulu. Hukum. Kemungkinan gue pengen dengar tentang hukum juga gitu. Jadi kayak mana sih? Karena kan di Indonesia berita-beritanya tuh yang paling disorot adalah tentang HAM. Nah itu yang gue pengen dengar banget dari 3 paslon ini. Di balik ini kan pasti ada roastingan yang dihujat netizen ya. Gimana sih Kak Abang tuh nanggepinnya? Ya. Nah, Kelewat sih sama gue itu komen-komenan yang kayak gitu. Gue tuh jarang baca komen. Tapi efeknya bagus kalau jarang baca komen kan. Ya udah sih ya, berarti kan udah sampai, mau diapain lagi gitu. Masakan yang udah disediain ya tinggal ada yang mau makan, ada yang enggak gitu aja. Ya tapi semoga sih baik-baik lah komennya ya. mungkin terakhir alasan kenapa mau ngerosting mulu gitu, ketagihan untuk ngerosting. Karena persona gue julid di awal, ya kan julid. Terus juga gue sering roasting, awalnya konten-konten roasting. Awalnya roasting komik, roasting kayak public figure. Tapi emang dari dulu pas ngeliat Kiki ngerosting pejabat kayak pengen, akhirnya kesampaian lah. Ya udah sekarang terusin aja selama masih tahun politik. Ntar juga kalau udah lewat juga udah nggak relevan lagi kayaknya roasting pejabat ya. Oke. Thank you Bang.